Branko Ivankovic terancam dipecat usai hadapi timnas Indonesia, jadi korban pertama Patrick Kluivert. Patrick Kluivert tiba di Indonesia, bersiap untuk fokus ke pelatihan ala Eropa. Kabar gembira bagi timnas Indonesia, Kevin Dix bisa pulih lebih cepat, main lawan Cina dan Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Branko Ivankovic terancam dipecat usai hadapi timnas Indonesia, jadi korban pertama Patrick Kluivert. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, terancam dipecat usai menghadapi timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh media Cina, 163.com. Laga timnas Indonesia versus timnas Cina merupakan matchday 9 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Cina dalam situasi terjepit jelang laga itu. Mereka berada di dasar klasemen grup C dengan nilai 6 dari 8 laga. Wei Shihao dan kawan-kawan terpaut 3 poin dengan timnas Indonesia di posisi 4. Asa Cina lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 bakal tertutup jika kalah melawan skuad Garuda. Bila memetik hasil seri, mereka mesti berharap Indonesia kalah telak saat melawan timnas Jepang di laga terakhir. Tim Dragons di sisi lain juga wajib menang dengan skor besar atas timnas Bahrain. Itu pun, Cina maksimal bisa lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika gagal mencapai tahap itu, Ivankovic harus siap-siap kehilangan kursinya sebagai pelatih, seperti dikabarkan oleh 163.com. Jika tim Cina gagal masuk babak playoff, kontrak kepelatihan Ivan dengan sendirinya akan berakhir, dan sekitar 30 lebih pemain veteran akan menghilang dari visi tim nasional, ulas 163.com, dikutip Jumat, 16 Mei 2025. Setelah timnas Cina menderita 3 kekalahan berturut-turut di kualifikasi Piala Dunia ini, Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, siap mengganti pelatih. Bahkan, mereka sudah memiliki kandidat yang jelas dalam benaknya, sambung media tersebut. Itu artinya, Ivankovic bisa jadi korban kedua dari timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Graham Arnold dicopot dari jabatan pelatih timnas Australia setelah imbang 0-0 melawan tim Merah Putih pada September 2024. Ivankovic akan jadi tumbal pertama dari kepelatihan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia memang kerap membuat juru taktik sebuah negara dipecat di masa lalu. Tak tanggung-tanggung, sudah 7 pelatih mundur atau diberhentikan usai melawan skuad Garuda. Patrick Kluivert tiba di Indonesia, bersiap untuk fokus ke pelatihan ala Eropa. Patrick Kluivert tiba di tanah air jelang laga timnas Indonesia versus Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia itu pun langsung fokus mempersiapkan skuad Garuda. Patrick Kluivert meminta skuad Garuda untuk bersiap menatap laga terdekat. 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang jadi krusial untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina dan Jepang pada bulan depan. Mereka akan terlebih dulu menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025. Kemudian, pasukan Patrick Kluivert akan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. 2 pertandingan itu krusial bagi timnas Indonesia yang sedang mencari tiket ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat keempat klasemen dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Skuad Garuda masih berpeluang untuk lolos langsung, atau melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Mendekati 2 pertandingan penting itu, jajaran tim kepelatihan timnas Indonesia mulai berkumpul di tanah air. Sang pelatih Patrick Kluivert serta 2 asistennya, Alex Pastor dan Denny Lanzat pun sudah berada di Indonesia. Rencananya, skuad Garuda akan memulai pemusatan latihan, TC, di Bali pada 26 Mei 2025. Kluivert langsung menginstruksikan tim pelatih maupun pemain untuk bersiap menghadapi 2 laga penting. Senang bisa kembali ke Indonesia, bersiap untuk bab penting selanjutnya, tulis Kluivert, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Patrick Kluivert 9, Sabtu, 17 Mei 2025. Namun, sebelum pemusatan latihan dimulai, Kluivert akan terlebih dahulu menyusun skuad sementara atau biasa disebut Garuda Caling. Belum diketahui bagaimana komposisi skuad yang akan dibentuk, tetapi disinyalir tak akan jauh berbeda dengan sebelumnya. Kabar gembira bagi timnas Indonesia, Kevin Dix bisa pulih lebih cepat, main lawan Cina dan Jepang.
Kabar tersebut datang dari negeri Denmark. Bintang FC Copenhagen, Kevin Dix dinyatakan bisa sembuh dari cedera lebih cepat dari perkiraan. Sebelumnya, Kevin Dix divonis tidak bisa tampil di sisa musim bersama FC Copenhagen. Dirinya mengalami cedera di bagian paha pada April 2025. Hal ini membuatnya harus absen di sisa musim 2024-2025. Kabar tersebut dikonfirmasi dari media asal Denmark, Ekstrabladet. Kini, FC Copenhagen masih memiliki 4 laga sisa di kompetisi musim ini. Mereka masih menyisakan 3 laga di Liga Denmark dan 1 laga final Piala Denmark. Selain Kevin Dix, Birger Meling juga bakal menyusul pulih cepat dan berpeluang tampil untuk FC Copenhagen. Keduanya sudah melakukan latihan sejak Kamis, 15 Mei 2025. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan Birger, Meling, dan Kevin Dix kembali, ujar pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup dilansir bolasport.com dari Ekstrabladet. Dan melihat apakah mereka dapat memainkan peran musim ini, lanjutnya. Meski sudah bisa berlatih, Jacob tidak bisa menentukan kapan keduanya bakal siap tampil untuk tim. Apakah itu akan terjadi pada hari Minggu, minggu depan, final piala atau tidak sama sekali? Saya tidak dapat mengatakannya. Tetapi apa yang kami lakukan? Apa yang kami bisa untuk mempersiapkan mereka bermain? Lanjutnya. Kembalinya Kevin Dix jadi sinyal positif bagi skuad Garuda. Pasalnya, skuad Garuda bakal menghadapi 2 laga krusial di sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang. Laga lawan Cina bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, mereka bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium. 2 laga tersebut bakal jadi penentu nasib Merah Putih jika ingin mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke putaran final dengan cara finish sebagai 2 besar di ronde ketiga. Meski begitu, paling realistis, skuad Garuda bisa menjaga mimpi lolos melalui ronde keempat. Caranya, Timnas Indonesia finish sebagai 4 besar di klasemen akhir grup ronde ketiga. Apa masyarakat Indonesia setuju Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia beda level? Apalagi, keduanya kini tampil di ajang yang berbeda kasta. Ini perdebatan antara penggemar sepak bola di kedua negara kembali memanas. Penyebabnya, ada wacana turnamen mini yang melibatkan Indonesia dan Malaysia pada September 2025. PSSI disebut akan mengundang Harimau Malaya dan Timnas Lebanon untuk tampil di turnamen mini menghadapi Timnas Indonesia. Ajang itu dihelat guna mengisi kekosongan jadwal pada FIFA Matchday. Kalender AFC menetapkan September 2025 sebagai kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bisa dibilang Timnas Indonesia akan punya jadwal kosong sehingga harus mencari lawan. Munculnya nama Timnas Malaysia langsung memunculkan perdebatan. Sebab, kualitas tim berkostum kuning itu disebut-sebut sudah berbeda jauh dengan Timnas Indonesia. Terang saja, opini langsung dibalas tidak kalah pedas oleh warganet Indonesia. Mereka sepakat level kedua tim nasional tak bisa disamakan karena yang satu kini turun kasta. Hahaha, iyalah beda jauh level sama Malaysia. Timnas Indonesia sudah O2 Piala Dunia kalau Malaysia O2 jurang. Iya, benar sekali level Malaysia itu jauh sekali dengan Indonesia dan Lebanon. Seharusnya level Malaysia itu dengan Bangladesh dan Brunei Darussalam, bukan dengan 2 tim di atas. Betul, jauh level dengan Malaysia. Indonesia MAH level lawannya langganan Piala Dunia kayak Arab Saudi sama Jepang. Sementara kalian, lawan Nepal saja susah, ya? Timnas Indonesia saat ini sibuk dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan, Timnas Malaysia tengah berjuang keras lolos kualifikasi Piala Asia 2027. Pasalnya, sang pemain sudah mendapatkan 2 kartu kuning tepatnya saat melawan Arab Saudi dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibatnya, dia akan melewatkan 1 laga yakni saat melawan Cina dan kembali tersedia untuk pertandingan melawan Jepang. Pelatih Patrick Kluivert saat ini berpeluang memainkan Emil Audero yang belum merasakan kesempatan debut di timnas. Martin Paes menjelaskan bahwa dia paham dengan aturan yang ada. Saat melawan Bahrain kartu kuning diberikan wasit karena dia dianggap membuang-buang waktu. Hal yang sama juga terjadi saat melawan Arab Saudi yang sekaligus jadi laga debutnya. Dia melihat bahwa aksinya tersebut harus dilakukan karena kondisi rekannya yang kurang optimal. Ya, saya tahu aturan AFC, jika mendapatkan 2 kartu kuning Anda akan kena skors. Saya mendapatkannya, kartu kuning, pada debut saya melawan Arab Saudi di mana kami benar-benar perlu membuang-buang waktu. Karena saat itu saya tahu ada banyak momentum untuk Arab Saudi di waktu itu ya, dan itu juga pertandingan pertama, kata Martin Paes dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Pemain FC Dallas ini juga cukup ingat momen saat melawan Arab Saudi. Saat itu, timnas menggunakan formasi 3 back dengan komposisi Kelvin Verdong, Jai Itzes, dan Rizky Ridho.
Laga tersebut berjalan berat karena mereka harus menahan gempuran yang cukup masif dari tim tuan rumah. Hanya 2 atau 3 pemain dari Lami yang benar-benar memiliki ritme pertandingan yang baik. Jadi saya pikir hanya saya, Kelvin Verdong dan Jay Itzes mungkin 3 orang yang benar-benar memulai di tim mereka, ujarnya. Sampai akhir laga, Verdong dan Jay masih bertahan di lapangan dan tidak diganti. Cuaca yang panas sebenarnya cukup menguras energi dan membuat salah satu pemain timnas saat itu cedera. Demi menghilangkan momentum Saudi, akhirnya dia harus membuang waktu yang berakibat kartu kuning di laga tersebut. Kami bermain di lingkungan yang sangat panas di Saudi. Jadi semua orang lelah, dan saya ingat sebelumnya saya melakukan 1 lawan 1 dengan salah satu striker yang masuk. Saya pikir Jay atau Kelvin cedera dan kemudian pemain AS Roma milik Saudi di sana menggiring bola dan dia memberikan umpan dan sepertinya lapangan benar-benar terbuka, ujarnya. TC ini sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menantang Cina di Jakarta pada 5 Juni mendatang dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Pertandingan ini cukup krusial untuk menentukan langkah skuad Garuda yang sedang berjuang untuk lolos ke babak selanjutnya. Persiapan kali ini lebih matang karena Patrick Kluivert memiliki waktu yang panjang. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pemain timnas Indonesia kali ini memiliki waktu yang lebih longgar. Mereka bisa dipanggil lebih cepat karena beberapa kompetisi akan berakhir bulan Mei ini. Tentunya, TC di Bali diharapkan membuat pemain lebih fokus dan mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan TC kita untuk lawan Cina karena pemain-pemain kita sudah mulai libur sebagian besar ini sepertinya akan lebih cepat. Jadi kita punya waktu untuk pengkondisian jadi kita pilih Bali dengan semua kelengkapannya, kata Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Keputusan ini sekaligus memberikan konfirmasi bahwa TC Timnas tidak akan digelar di Ibu Kota Negara, IKN. Sebelumnya, di sana sudah dibangun fasilitas khusus untuk pemain Timnas Indonesia, namun, lokasi tersebut akan digunakan untuk timnas kelompok umur dan putri. Pasalnya, di sana penginapan berbentuk mes dan untuk timnas senior harus memiliki standar tertentu. Ada juga isu kenapa tidak di IKN. Sejak awal sudah ditetapkan TC di IKN untuk yang muda dan put. Timnas senior levelnya berbeda, kelas hotelnya tertentu, jangan pakai ukuran dahulu, terangnya. Arya menegaskan bahwa saat ini beberapa pemain akan dipanggil lebih cepat ke TC di Bali. Untuk Liga 1 sendiri baru akan berakhir pada 25 Mei mendatang dan TC rencananya akan digelar pada 26 Mei. Saat itu pemain sudah masuk masa libur dan Patrick Kluivert bisa segera mengumpulkan pemainnya. Mudah-mudahan minggu terakhir bulan Mei sudah mulai TC. Pemain yang libur sudah mulai kita panggil untuk bergabung di Bali, tutupnya.